Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pointan Mailani Akbar, NIM 2102095000021 dari kelas PTIKG 21. Kali ini saya akan membahas materi mengenai enkripsi dan dekripsi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah arti dari enkripsi. Jadi enkripsi adalah proses pengkodean menggunakan algoritma untuk mengubah informasi atau data agar tidak dapat dibaca oleh pengguna yang tidak sah. Sedangkan dekripsi adalah proses mengubah data yang telah dibuat tidak dapat dibaca melalui enkripsi kembali ke bentuk yang tidak dienkripsi. Nah, bagaimanakah cara kerja enkripsi dan dekripsi? Jadi pada awal proses enkripsi, pengirim harus memutuskan sandi mana yang paling baik untuk menyamarkan makna pesan dan variabel apa yang akan digunakan sebagai kunci untuk membuat pesan yang dikodekan menjadi unik. Nah, contohnya di sini terdapat kalimat yang belum dienkripsi, kemudian kita pakaikan kunci enkripsi, maka jadilah teks yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Terus kemudian kita masukkan kunci dekripsinya, maka jadilah teks yang telah didekripsi. Jenis chipper yang paling banyak digunakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu simetris dan asimetris. Yang pertama adalah enkripsi simetris, adalah jenis enkripsi yang proses penguncian data dan proses pembukaan datanya dilakukan menggunakan satu kunci yang sama. Nah, karena menggunakan satu kunci yang sama, maka algoritma enkripsi pada jenis ini terlihat tidak terlalu kompleks dan cenderung lebih mudah untuk dieksekusi. Jenis enkripsi ini adalah pilihan yang tepat untuk membawa transmisi data dalam jumlah yang besar. Contoh algoritma symmetric key pada era informasi ini adalah enkripsi regional atau AES, Advanced Encryption Standard, yang digunakan oleh pemerintah. AES merupakan lanjutan dari pengembangan DES, atau Data Encryption Standard, yaitu standar enkripsi informasi yang digunakan pemerintah sejak tahun 1976. Nah, yang kedua adalah asymmetric key. Jadi, enkripsi asimetris dikenal juga dengan sebutan public key cryptography atau public key encryption. Hal ini karena enkripsi jenis ini menggunakan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci public dan kunci private. Kunci publik berfungsi untuk mengenkripsikan pesan dan dapat diakses oleh semua orang. Sedangkan kunci pribadi berfungsi untuk mendekripsi pesan dan hanya dapat diakses oleh pemilik kunci untuk menjaga privasi. Jenis enkripsi asimetris lebih kompleks dan memakan lebih banyak waktu, tetapi keamanannya lebih kuat jika dibandingkan dengan enkripsi simetris. Sebagai contoh adalah RSA atau Reverse Shamir Adleman yang bekerja dengan 3 tahapan, yaitu proses pembuatan kunci atau private key dan public key, kemudian proses enkripsi atau encrypt, dan proses dekripsi atau decrypt. Proses perhitungan matematika algoritma pada enkripsi RSA dikenal sangat kental dan padat, sebab pada perhitungannya menggunakan bilangan angka yang sangat besar nilainya, supaya hasil pembuatan key maupun enkripsi sukar untuk dilacak ataupun dihack. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan dari enkripsi. Yang pertama itu ada enkripsi data. Nah, sebagai contoh, banyak perusahaan yang membutuhkan privasi dan keamanan data. Untuk itu, enkripsi seringkali digunakan untuk menjaga keamanan data mereka, seperti file database, warehouse, hingga backup oleh server. Kemudian yang kedua itu ada enkripsi file. Jadi enkripsi dapat digunakan untuk mengamankan file yang bersifat penting dan rahasia, seperti file perusahaan yang ada di komputer maupun cloud. File tersebut nantinya akan dienkripsi dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mendekripsinya. Kemudian yang ketiga ada encryption message. Sebagai contoh adalah aplikasi yang sering kita gunakan pada saat sekarang, yaitu WhatsApp dan Telegram. Agar pesannya itu hanya bisa dibaca oleh orang yang bersangkutan, maka aplikasi perpesanan menggunakan end-to-end encryption untuk membuat privasinya tetap terjaga. Yang keempat atau yang terakhir adalah endpoint encryption. Jadi, selain memasang antivirus, enkripsi adalah salah satu upaya yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan pada operating system perangkatnya, seperti komputer, laptop, tablet, dan lain-lain. Dengan enkripsi, beberapa serangan cyber yang mengakses data secara ilegal pada perangkatmu akan lebih sulit untuk dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.